1 Korintus pasal 1. Dari Paul, yang dipanggil oleh kehendak Allah menjadi Rasul Isa Al-Masih, dan dari saudara kita, Sostenes. Kepada jemaah Allah di kota Korintus yang disucikan dalam Isa Al-Masih, dan yang dipanggil untuk menjadi orang-orang saleh bersama-sama dengan semua orang di semua tempat, yang berseru kepada Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, yaitu junjungan mereka dan junjungan kita juga. Anugerah dan sejahtera dari Allah Sang Bapa kita dan dari Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, sebab anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepadamu dalam Isa Al-Masih. Karena di dalam Al-Masih, kamu telah diperkaya dalam segala hal, yaitu dalam rupa-rupa pengajaran dan dalam rupa-rupa pengetahuan. Bahkan kesaksian mengenai Al-Masih sudah diteguhkan dalam dirimu. Dengan demikian, kamu tidak kekurangan satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Ia akan meneguhkan kamu sampai saat kesudahannya, supaya kamu tak bercacat pada hari junjungan kita yang ilahi, Isa Al-Masih. Allah setia. Dialah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dengan Sang Anak yang datang daripadanya, yaitu Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Hai saudara-saudaraku, dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, aku meminta kepada kamu semua supaya kamu seia sekata dan supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dalam satu hati dan satu pendapat. Karena keluarga Chloe memberitahu aku mengenai kamu, hai saudara-saudaraku, bahwa di antara kamu ada pertengkaran. Maksudku ialah demikian, bahwa masing-masing kamu berkata, aku di pihak Paul, aku di pihak Apolos, aku di pihak Kefas, atau aku di pihak Al-Masih. Apakah Al-Masih itu terbagi-bagi? Paulkah yang disalibkan bagi kamu? Atau dalam nama Paulkah kamu dipermandikan? Aku mengucap syukur kepada Allah, karena tak seorang pun dari antara kamu kupermandikan, kecuali Krispus dan Gaius, sehingga tak seorang pun dapat berkata bahwa kamu dipermandikan dalam namaku. Aku juga mempermandikan keluarga Stefanas. Selain mereka, aku tidak tahu apakah masih ada yang kupermandikan. Al-Masih mengutus aku bukan untuk mempermandikan orang-orang yang bertobat, melainkan untuk mengabarkan Injil. Lagi pula, Injil itu pun tidak kusampaikan dengan kata-kata berhikmah, supaya salib Al-Masih tidak menjadi sia-sia. Karena ajaran tentang salib dianggap sebagai suatu kebodohan oleh orang-orang yang hidup pada jalan kebinasaan. Tetapi bagi kita yang hidup pada jalan keselamatan, ajaran mengenai salib itu merupakan kuasa Allah. Karena telah tertulis, aku akan membinasakan hikmah orang-orang yang berhikmah, dan kebijakan orang-orang yang bijaksana akan kukesampingkan. Kalau begitu, di manakah orang berhikmah? Di manakah ahli kitab suci Taurat? Di manakah pembantah zaman ini? Bukankah hikmah dunia ini telah dianggap sebagai suatu kebodohan oleh Allah? Karena di dalam hikmah Allah, dunia ini tidak dapat mengenal Allah melalui hikmahnya. Allah berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan salib, yaitu pemberitaan yang dianggap sebagai kebodohan itu. Memang orang-orang Israel meminta tanda-tanda ajaib dan orang-orang Yunani menuntut hikmah, tetapi kami memberitakan Al-Masih yang disalibkan. Hal itu merupakan batu sandungan bagi orang-orang dari Bani Israel dan kebodohan bagi orang-orang lainnya. Tetapi bagi orang-orang yang dipanggilnya, baik Bani Israel maupun orang-orang lainnya, Al-Masih adalah kuasa Allah dan hikmah Allah. Sebab
Apa yang dianggap sebagai kebodohan tetapi asalnya dari Allah, lebih berhikmah daripada hikmah manusia. Dan apa yang dianggap sebagai kelemahan tetapi asalnya dari Allah, lebih kuat daripada kekuatan manusia. Karena perhatikanlah keadaanmu ketika kamu dipanggil, hai saudara-saudaraku. Secara manusiawi, tidak banyak dari antara kamu yang berhikmah, tidak banyak yang berpengaruh, bahkan tidak banyak pula yang terpandang. Namun, Allah memilih apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan orang-orang berhikmah. Dan Allah memilih apa yang dianggap lemah oleh dunia ini untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang dianggap hina dan tidak berarti oleh dunia ini, bahkan apa yang tidak ada, dipilihnya untuk meniadakan apa yang ada, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan dirinya di hadapan Allah. Karena Allah, kamu berada dalam Isa Al-Masih. Allah telah membuat Dia menjadi hikmah bagi kita, dan melalui Dia, Allah membenarkan, menyucikan, serta menebus kita. Oleh karena itu, sebagaimana telah tertulis, Orang yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 2. Ketika aku datang ke tempatmu untuk memberitakan rahasia Allah itu, hai saudara-saudaraku, aku tidak datang dengan perkataan yang muluk-muluk atau dengan hikmah, karena aku telah memutuskan bahwa aku tidak ingin mengetahui apapun di antara kamu, kecuali Isa Al-Masih yang disalibkan itu. Bahkan ketika aku bersama-sama dengan kamu, aku dalam keadaan lemah, takut, dan sangat gentar. Itulah sebabnya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmah yang sifatnya membujuk, melainkan dengan kuasa Ruh Allah, supaya imanmu itu tidak dilandaskan atas hikmah manusia, melainkan atas kuasa Allah. Meskipun demikian, di antara orang-orang yang dewasa secara rohani, kami menyampaikan hikmah, tetapi bukan hikmah yang berasal dari dunia ini atau dari penguasa-penguasa dunia yang akan dibinasakan. Kami menyampaikan hikmah Allah, yaitu rahasia yang tersembunyi, yang telah ditetapkan Allah sebelum dunia ada untuk mendatangkan kemuliaan bagi kita. Hikmah itu tidak dipahami oleh seorang pun dari antara penguasa-penguasa dunia ini, karena seandainya mereka memahaminya, tentu mereka tidak akan menyalibkan junjungan kita yang mulia itu. Namun, seperti telah tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah telah menyatakan hikmahnya kepada kita melalui Ruh-Nya, karena Ruh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan rahasia Allah yang terdalam sekalipun. Karena siapakah yang dapat mengetahui hal-hal yang terdapat di dalam diri seseorang, selain ruh orang itu sendiri yang memang tinggal di dalam dirinya? Demikianlah juga halnya, hal-hal yang terdapat di dalam diri Allah tidak dapat diketahui oleh seorang pun selain oleh Ruh-Nya. Ruh yang kita terima bukanlah ruh dunia, melainkan ruh yang datangnya dari Allah, supaya kita tahu hal-hal yang dianugerahkan Allah kepada kita. Semua ini kami sampaikan bukan dengan perkataan yang diajarkan oleh hikmah manusia, melainkan yang diajarkan oleh Ruh. Dengan demikian, kami menafsirkan hal-hal rohani kepada manusia rohani. Manusia yang belum menerima Ruh Allah tidak dapat menerima hal-hal yang berasal dari Ruh Allah itu, karena semua itu dianggapnya sebagai suatu kebodohan. Ia memang tidak akan dapat memahaminya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebaliknya, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia tidak dinilai oleh seorang pun. Karena siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga dapat menasihatinya?
tetapi kami mempunyai pikiran Almasih. 1 Korintus pasal 3. Hai saudara-saudaraku, waktu itu aku tidak dapat berkata-kata kepada kamu seperti kepada manusia rohani, melainkan seperti kepada manusia yang masih hidup secara duniawi, atau seperti kepada kanak-kanak dalam Almasih. Aku pun hanya memberi kamu air susu dan bukan makanan keras, karena kamu belum dapat mencernanya. Bahkan sampai sekarang pun kamu masih belum dapat mencernanya, sebab kamu masih hidup secara duniawi. Karena selama masih ada kedengkian dan pertengkaran di antara kamu, bukankah hal itu memperlihatkan bahwa kamu adalah manusia yang masih hidup secara duniawi, sama seperti orang berdosa pada umumnya? Apabila seseorang berkata, "Aku di pihak Paul," sedangkan yang lain berkata, "Aku di pihak Apolos," bukankah hal itu memperlihatkan bahwa kamu sama dengan orang-orang berdosa pada umumnya? Kalau begitu, siapakah Apolos dan siapakah Paul? Kami hanyalah abdi Allah. Melalui kami, dengan kemampuan yang dikaruniakan Tuhan, kamu memperoleh iman. Aku yang menanam dan Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Sebab itu, baik yang menanam maupun yang menyiram bukanlah yang terpenting, melainkan Allah yang menumbuhkan. Orang yang menanam dan orang yang menyiram itu sama saja. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan kadar pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah teman sekerja Allah, sedangkan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan anugerah Allah yang dikaruniakan kepadaku, aku ibarat seorang kepala tukang yang bijaksana telah meletakkan dasar bangunan, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya bagaimana ia membangun, karena tidak seorang pun diperbolehkan meletakkan dasar lain selain yang telah tersedia, yaitu Isa Almasih. Di atas dasar itu, seseorang dapat saja membangun dengan bahan-bahan dari emas, perak, batu yang indah-indah, kayu, rumput, atau jerami. Pada saatnya nanti, pekerjaan tiap-tiap orang akan menjadi nyata, karena hari Tuhan akan menyatakannya dengan api, dan api itu akan menguji pekerjaan setiap orang. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang di atas dasar itu tidak terbakar, maka ia akan menerima pahala. Jika pekerjaan orang itu hangus, maka rugilah ia. Meskipun begitu, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi keadaannya akan seperti sesuatu yang terkena api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Ruh Allah diam di dalam dirimu? Jika ada orang yang merusak bait Allah, maka ia pun akan dirusak oleh Allah, karena bait Allah itu suci, dan kamulah bait Allah itu. Jangan sampai ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka bahwa dirinya mempunyai hikmah menurut anggapan dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi berhikmah. Karena hikmah dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab telah tertulis, Ia menangkap orang berhikmah dalam kecerdikannya. lagi pula, Tuhan mengetahui pikiran orang-orang berhikmah. Sesungguhnya semuanya itu hanyalah kesia-siaan. jadi jangan sampai ada di antara kamu yang memegahkan manusia, karena segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paul, Apolos maupun Kefas, baik dunia ini, kehidupan maupun kematian, baik hal-hal yang sekarang ada maupun hal-hal yang akan datang, semuanya itu adalah milikmu. Sedangkan kamu adalah milik Almasih dan Almasih adalah milik Allah. 1 Korintus pasal 4. Hendaklah setiap orang memandang kami sebagai hamba-hamba Almasih,
Kepada kami dipercayakan segala rahasia Allah. Jika kepada seseorang dipercayakan sesuatu yang sangat penting, ia wajib tetap setia. Bagiku sedikit saja artinya apakah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia. Bahkan aku pun tidak menghakimi diriku sendiri. Sepengetahuanku, aku tidak merasa bersalah dalam satu hal pun. Tetapi bukan keadaan yang demikian itu yang membenarkan aku. Tuhanlah yang menjadi hakim bagiku. Sebab itu janganlah kamu menghakimi sesuatu terlebih dahulu sebelum waktunya, yaitu saat junjungan kita yang ilahi datang. Ia akan menerangi segala sesuatu yang sekarang tersembunyi di dalam gelap, dan akan menyatakan maksud-maksud yang ada di dalam hati manusia. Pada saat itulah, masing-masing orang akan memperoleh pujian dari Allah. Demi kamu semua, hai saudara-saudaraku, hal-hal itu kukenakan baik untuk diriku sendiri maupun untuk Apolos. Maksudnya ialah, supaya dengan mengamati kehidupan kami, kamu dapat belajar mengenai kata-kata ini. Jangan melebihi apa yang telah tertulis, sehingga kamu tidak membesar-besarkan seseorang di atas yang lainnya. Karena siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Lagi pula, dari apa yang ada padamu, manakah yang bukan berupa pemberian? Jika engkau memang menerimanya sebagai pemberian, mengapa engkau memegahkan dirimu seolah-olah hal itu bukanlah pemberian? Kamu memang sudah kenyang. Kamu memang sudah kaya. Tanpa kami pun kamu telah menjadi raja. Baik juga jika kamu menjadi raja, supaya kami pun dapat menjadi raja bersama-sama dengan kamu. Karena menurut dugaanku, Allah menempatkan kami, para rasul, di tempat yang paling akhir, seperti orang-orang yang akan dijatuhi hukuman mati. Kami menjadi tontonan bagi dunia ini, bagi malaikat-malaikat dan juga manusia. Kami menjadi bodoh karena Al-Masih, tetapi kamu menjadi bijaksana dalam Al-Masih. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini pun, kami dalam keadaan lapar, dahaga, bertelanjang, disiksa, dan hidup mengembara. Dengan berjerih lelah kami bekerja, mencari nafkah dengan tangan kami sendiri. Kami memohonkan berkah Allah bagi orang yang memaki kami dan tetap sabar terhadap orang yang menganiaya kami. Kami menjawab dengan ramah orang yang mengumpat kami. Sampai saat ini, kami diperlakukan orang seperti sampah dunia ini dan kotoran dari segala sesuatu. Hal-hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, melainkan untuk menasihati kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Karena seandainya pun kamu mempunyai ribuan guru dalam Al-Masih, bapakmu tidaklah banyak. Dalam Isa Al-Masih, akulah yang melahirkan kamu melalui Injil. Sebab itu aku meminta kepada kamu, turutilah teladanku. Untuk itu, aku mengutus bagimu Timotius, yaitu anak yang kukasihi dan yang dapat dipercayai dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu mengenai semua jalan hidupku dalam Al-Masih, seperti yang kuajarkan di semua tempat dalam setiap jemaah. Memang ada beberapa orang yang membesarkan dirinya, seolah-olah aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi insya Allah, aku akan datang kepadamu sesegera mungkin. Dengan begitu, aku akan mengetahui bukan saja perkataan dari orang-orang yang membesar-besarkan dirinya itu, melainkan juga kekuatan mereka. Karena kerajaan Allah bukanlah soal perkataan saja, melainkan juga soal kuasa. Jadi, apa yang kamu kehendaki? Apakah kamu ingin aku datang kepadamu dengan rotan, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? 1 Korintus pasal 5. Sesungguhnya terdengar kabar bahwa ada percabulan di antara kamu, yaitu percabulan yang tidak pernah terjadi bahkan di antara orang-orang kafir sekalipun. Ada seseorang yang berzina dengan istri ayahnya. Masihkah kamu memegahkan diri?
Bukankah lebih baik jika kamu berduka cita lalu menjauhkan orang yang melakukan perbuatan itu dari antara kamu? Memang secara badani aku jauh dari kamu, tetapi di dalam ruh aku menyertai kamu, dan aku sudah menjatuhkan hukuman atas orang yang melakukan perbuatan itu, seolah-olah aku ada di tengah-tengah kamu. Apabila kamu berhimpun dalam nama Isa, junjungan kita, ingatlah bahwa aku menyertaimu di dalam ruh, dan dengan kuasa dari Isa, junjungan kita yang ilahi, serahkanlah orang itu kepada iblis. Dengan demikian, tubuhnya binasa, tetapi ruhnya memperoleh keselamatan pada hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Isa, junjungan kita yang ilahi. Kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa ragi, walaupun hanya sedikit, dapat mengkambirkan segumpal tepung? Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi gumpalan yang baru, sebagaimana keberadaanmu yang memang tidak beragi. Domba Paskah kita, yaitu Al-Masih, sudah disembelih. Sebab itu, marilah kita merayakannya bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan atau kejahatan, melainkan dengan sesuatu yang tidak beragi, yaitu ketulusan hati dan kebenaran. Dalam surat yang kukirimkan kepadamu, aku telah menuliskan, jangan berbaur dengan orang-orang cabul. Maksudku ialah bukan semata-mata dengan semua orang cabul yang ada di dalam dunia ini, atau orang-orang yang tamak, perampas, dan yang menyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus keluar dari dunia ini. Tetapi maksud dari apa yang sudah kutuliskan kepadamu itu ialah, supaya kamu jangan berbaur dengan mereka yang menyebut dirinya sebagai saudara jika mereka adalah orang-orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemaki, pemabuk, atau perampas. Dengan orang yang demikian itulah jangan kamu berbaur, bahkan sekedar makan bersama sekalipun. Lagi pula, apa kena mengenanya dengan aku sehingga aku harus menghakimi orang-orang yang berada di luar jemaah? Bukankah kamu hanya akan menghakimi orang yang ada di dalam jemaah? Sedangkan mereka yang ada di luar jemaah akan dihakimi oleh Allah. Karena itu usirlah orang yang jahat itu dari antara kamu. 1 Korintus pasal 6. Jikalau salah seorang dari antara kamu ada yang sedang berselisih dengan yang lainnya, masakan ia mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang saleh? Tidak tahukah kamu bahwa dunia ini akan dihakimi oleh orang-orang saleh? Jika dunia ini akan kamu hakimi, tidak sanggupkah kamu menyelesaikan perkara-perkara yang kecil? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi hanya perkara-perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari? Jika kamu menghadapi perkara-perkara kecil semacam itu, apakah kamu akan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak berarti di dalam jemaah? Aku berkata demikian supaya kamu merasa malu. Apakah tidak ada seorang pun dari antara kamu yang berhikmah, yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Sampai-sampai ketika saudara yang satu mendakwa saudaranya yang lain, perkara itu justru dibawa ke hadapan orang-orang yang tidak beriman. Bahwa di antara kamu masih ada yang saling mendakwa pun sungguh merupakan celah bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Padahal kamu sendiri pun melakukan apa yang tidak adil dan yang merugikan orang, bahkan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang yang cabul, penyembah berhala, pezina, pelaku homoseks, pencuri, tamak, pemabuk, pemaki, dan perampas tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Memang ada beberapa orang di antara kamu yang sebelumnya demikian, tetapi sekarang kamu sudah menyerahkan dirimu dibasuh, disucikan,
dan dibenarkan dalam nama Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, serta oleh Ruh Allah, Tuhan kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh sesuatu pun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Meskipun begitu, kedua-duanya akan dilenyapkan Allah. Sedangkan tubuh kita bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. Allah telah membangkitkan Isa, junjungan kita yang ilahi, dan kita pun akan dibangkitkan oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Almasih? Bolehkah anggota tubuh Almasih dijadikan anggota tubuh perempuan sundal? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa seorang yang mengikatkan diri dengan perempuan sundal berarti menjadi satu tubuh dengannya? Karena keduanya akan menjadi satu. demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu ruh dengannya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Semua dosa yang diperbuat oleh seseorang terjadi di luar tubuhnya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Ruh Allah yang ada di dalam kamu, yaitu ruh yang kamu terima dari Allah? Jadi, dirimu itu bukanlah milikmu lagi. Kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 7. Sekarang mengenai hal-hal yang kamu tuliskan dalam suratmu. Memang ada baiknya juga jika laki-laki tidak menikah. Akan tetapi, karena adanya godaan percabulan, hendaklah setiap laki-laki mempunyai istri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri-sendiri. Suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berwenang atas tubuhnya sendiri, melainkan suaminya. Demikian juga suami tidak berwenang atas tubuhnya sendiri, melainkan istrinya. Janganlah kamu menahan kehendak masing-masing dalam hal melakukan hubungan suami istri, kecuali jika kamu sudah sepakat melakukannya untuk seketika lamanya, dengan maksud supaya ada kesempatan bagi kamu untuk berdoa. Setelah itu, kamu harus bersama-sama lagi, supaya kamu jangan digoda oleh iblis. Sebab kamu tidak dapat berlama-lama menahan diri. Aku bukan memberi perintah, melainkan hanya memberi izin. Memang keinginanku ialah agar semua orang sama seperti aku. Tetapi masing-masing orang menerima karunia-Nya sendiri dari Allah, untuk yang seorang karunia ini, dan untuk yang lainnya karunia itu. Meskipun demikian, inilah anjuranku kepada para bujang dan para janda. Alangkah baiknya jika mereka tetap tinggal dalam keadaan mereka sama seperti aku. Namun, jika mereka tidak dapat menahan diri, sebaiknya mereka menikah, karena lebih baik menikah daripada hangus terbakar oleh hawa nafsu. Sedangkan kepada orang-orang yang sudah menikah, demikianlah pesanku. Sesungguhnya bukan aku, melainkan Tuhan yang berpesan. Istri tidak boleh memisahkan diri dari suaminya. Tetapi jika ia sudah terlanjur meninggalkan suaminya, ia harus tetap tinggal dalam keadaan tak bersuami atau berdamai dengan suaminya. Demikian pula, suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada yang lainnya, aku, bukan Tuhan, berkata, jika ada seorang saudara seiman beristrikan orang yang tidak beriman, tetapi istrinya itu tetap mau hidup bersamanya, janganlah ia menceraikan istrinya itu. Demikian pula halnya dengan perempuan yang bersuamikan orang yang tidak beriman. Jika suaminya itu tetap mau hidup bersamanya, janganlah ia meninggalkannya.
Karena suami yang tidak beriman itu disucikan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu disucikan oleh suaminya. Jika tidak demikian, tentunya anak-anakmu adalah anak-anak najis. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang suci. Akan tetapi, jika orang yang tidak beriman itu mau memisahkan diri, biarkanlah mereka berpisah. Dalam hal ini, saudara atau saudari kita yang seiman itu sudah tidak terikat lagi. Namun, kita dipanggil Allah untuk hidup dalam perdamaian. Karena hai istri, bagaimana kamu dapat mengetahui kalau kamu akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana kamu dapat mengetahui, hai suami, kalau kamu akan menyelamatkan istrimu? Hendaklah masing-masing orang tetap hidup dalam keadaan ketika Allah memanggilnya, sebagaimana telah Tuhan tetapkan. Demikianlah kutentukan dalam semua jemaah. Maksudnya, apabila seseorang telah dikitan pada waktu ia dipanggil, maka janganlah ia menghilangkan tanda-tanda kitanannya. Demikian pula dengan seseorang yang tidak berkitan pada waktu ia dipanggil, janganlah ia dikitan. Karena baik berkitan maupun tidak berkitan sama-sama tidak penting. Yang terpenting ialah menaati perintah-perintah Allah. Jadi, hendaklah masing-masing orang tetap tinggal dalam keadaannya seperti ketika ia dipanggil. Jika pada waktu engkau dipanggil engkau adalah seorang hamba, jangan kau hiraukan keadaanmu itu. Tetapi apabila engkau memperoleh kesempatan untuk menjadi orang yang merdeka, lebih baik engkau menerimanya. Karena seorang yang dipanggil bagi Tuhan pada waktu ia masih menjadi hamba adalah orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Demikian pula pada waktu orang yang merdeka dipanggil, ia adalah hamba Al-Masih. Kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Hai saudara-saudaraku, bagaimanapun keadaan tiap-tiap orang pada waktu dipanggil, hendaklah ia tetap tinggal dalam keadaan itu di hadapan Allah. Sekarang mengenai para gadis. Aku tidak memperoleh perintah dari junjungan yang ilahi, tetapi sebagai seorang yang mendapat rahmat Tuhan dan menjadi orang kepercayaannya, aku memberikan pendapatku. Mengingat kesukaran yang ada sekarang ini, sebaiknya seseorang tetap tinggal seperti apa adanya. Apakah engkau beristri? Jangan kau ceraikan istrimu. Atau, apakah engkau tidak beristri? Jangan engkau mencari istri. Meskipun begitu, jika engkau menikah juga, engkau tidak berdosa. Demikian pula jika seorang gadis menikah, ia tidak berdosa. Akan tetapi, orang-orang yang demikian akan terkena kesusahan-kesusahan duniawi, dan aku ingin supaya kamu terhindar dari kesusahan-kesusahan itu. Hai saudara-saudaraku, maksudku ialah bahwa waktunya sudah singkat. Pada masa ini, orang yang beristri harus hidup seolah-olah tidak beristri. Demikian pula orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang dibelinya. Dan orang yang memakai barang-barang yang ada di dunia ini seolah-olah tidak memakainya. Karena kefanaan dunia ini sedang lenyap. Aku ingin agar kamu tidak hidup dalam kekhawatiran. Orang yang tidak beristri mengarahkan perhatiannya pada hal-hal mengenai Tuhan, yaitu bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Tetapi orang yang beristri mengarahkan perhatiannya pada hal-hal dunia ini, yaitu bagaimana ia menyenangkan istrinya. Dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak menikah atau para gadis mengarahkan perhatian mereka pada hal-hal mengenai Tuhan, supaya tubuh maupun ruh mereka suci. Tetapi perempuan yang bersuami mengarahkan perhatiannya pada hal-hal dunia ini,
yaitu bagaimana ia menyenangkan suaminya. Aku berkata demikian demi kebaikanmu dan bukan untuk membatasi kebebasanmu, supaya kamu hidup tertib dan tetap bekerja untuk Tuhan dengan tidak ada gangguan. Tetapi jika seseorang berpikiran bahwa tidak baik berlaku demikian terhadap gadisnya, bahwa gadisnya itu sudah lewat umur, dan bahwa mereka harus menikah, maka biarlah ia berbuat seperti yang dikehendakinya. Biarlah mereka menikah. Dalam hal ini, ia tidak berdosa. Akan tetapi, jika seseorang telah menetapkan hatinya, tidak merasa terpaksa, melainkan merasa bebas menentukan kehendaknya sendiri, dan sudah memutuskan untuk tidak menikah dengan seorang gadis, maka perbuatannya itu pun baik. Dengan demikian, orang yang menikahi gadisnya berbuat baik, sedangkan orang yang tidak menikah berbuat lebih baik lagi. Seorang istri terikat kepada suaminya selama suaminya itu masih hidup. Akan tetapi, jika suaminya meninggal, maka bebaslah ia. Ia boleh menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang hidup di dalam Al-Masih. Tetapi menurut pendapatku, perempuan itu akan lebih berbahagia jika ia tetap tinggal dalam keadaannya. Aku berpendapat bahwa aku pun mempunyai ruh Allah. 1 Korintus pasal 8. Selanjutnya, mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu bahwa kita semua berpengetahuan. Pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Siapa menyangka bahwa dirinya mengetahui sesuatu, sebenarnya ia belum mengetahuinya sebagaimana sepatutnya. Tetapi siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sedangkan mengenai hal memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Tuhan selain Allah, yang hanya satu-satunya itu. Karena sekalipun apa yang disebut ilah itu benar-benar ada, baik yang di langit maupun yang di bumi, memang benar ada banyak yang disebut-sebut orang sebagai ilah dan junjungan. Bagi kita hanya ada satu ilah, yaitu Sang Bapa kita. Daripadanyalah segala sesuatu berasal, dan bagi Dialah kita hidup. Selain itu, hanya ada satu junjungan, yaitu Isa Al-Masih. Melalui Dialah segala sesuatu dijadikan, dan melalui Dia jugalah kita hidup. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Itulah sebabnya beberapa orang yang sampai sekarang ini telah terbiasa dengan berhala, merasa seolah-olah sedang memakan persembahan berhala apabila mereka makan makanan yang biasanya dipersembahkan untuk berhala, sehingga hati nurani mereka yang lemah menjadi ternoda. Padahal, makanan tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Jika kita tidak memakannya, kita tidak menjadi rugi. Dan jika kita memakannya, kita pun tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Meskipun begitu, hati-hatilah supaya kebebasanmu itu tidak membuat mereka yang lemah menjadi tersandung. Karena jika seseorang yang hati nuraninya lemah melihat engkau yang berpengetahuan sedang duduk makan dalam rumah berhala, bukankah hal itu akan membuatnya menjadi berani untuk memakan makanan yang dipersembahkan pada berhala itu? Dengan demikian, karena pengetahuanmu, orang yang lemah itu menjadi binasa. Padahal, ia adalah saudara seiman kita. Bagi dia juga, Al-Masih telah mati. Jadi, kalau engkau berdosa kepada saudara-saudaramu dengan cara demikian, engkau tidak hanya menyakiti hati nuraninya yang lemah, tetapi juga berdosa kepada Al-Masih. Sebab itu, jika saudaraku tersandung karena makanan yang kumakan, maka aku sekali-kali tidak akan makan daging untuk selama-lamanya, supaya aku tidak membuat saudaraku tersandung. 1 Korintus pasal 9. Bukankah aku orang yang bebas? Bukankah aku seorang rasul?
Bukankah aku sudah melihat Isa, junjungan kita yang ilahi itu? Bukankah kamu merupakan hasil dari pekerjaanku di dalam Tuhan? Mungkin bagi orang lain, aku bukan rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Karena di dalam Tuhan, kamu menjadi meterai yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Sedangkan terhadap mereka yang menilai aku, demikianlah jawabanku. Tidakkah kami berhak untuk makan dan minum? Tidakkah kami berhak untuk membawa istri yang seiman, sama seperti rasul-rasul lain dan saudara-saudara junjungan kita yang ilahi, bahkan juga Kefas? Atau hanya aku dan Barnabaskah yang tidak berhak untuk berhenti mencari nafkah sendiri? Mana ada prajurit yang diutus berperang atas biayanya sendiri? Mana ada orang yang menanam anggur tanpa memakan buah hasil panennya? Atau mana ada orang yang menggembalakan ternak tanpa meminum air susu ternak gembalaannya? Apakah aku mengemukakan hal-hal itu hanya dari sudut pandang manusia? Bukankah hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, juga mengemukakan hal-hal yang sama? Karena dalam hukum Nabi Musa telah tertulis, Jangan kau berangus mulut lembu yang sedang mengirik. apakah Allah hanya memberi perhatian pada lembu? Atau karena kitakah maka hal itu dibicarakan? Hal itu memang disampaikan karena kita, sebab orang yang membajak patut membajak dengan berharap, dan orang yang mengirik patut mengirik dengan berharap bahwa ia akan mendapatkan bagiannya. Kalau begitu, jika kami sudah menabur hal-hal rohaniah bagi kamu, berlebihankah jika kami menuai hal-hal lahiriah yang kamu punyai? Jika orang-orang lain memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari kamu, terlebih lagi kami bukan? Meskipun demikian, kami tidak memakai hak itu. Sebaliknya, segala sesuatu kami tanggung sendiri, supaya jangan kami menjadi penghalang bagi Injil Almasih. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang bekerja di bait Allah mendapatkan makanan dari apa yang ada dalam bait Allah itu, dan bahwa orang-orang yang menjaga tempat pembakaran kurban mendapatkan bagian mereka dari tempat pembakaran kurban itu? Jadi, demikian pulalah sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka yang mengabarkan Injil harus mendapatkan penghidupannya dari Injil juga. Meskipun begitu, tidak pernah aku memakai satupun dari hak-hak itu. Aku menulis demikian bukan supaya aku diperlakukan begitu, karena lebih baik aku mati daripada membiarkan orang mengambil apa yang dapat aku megahkan. Jika aku mengabarkan Injil, hal itu tidak menjadi dasar bagiku untuk bermegah, sebab tugas itu sudah menjadi kewajibanku, sehingga tak dapat tidak aku harus melakukannya. Celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. Jika aku melakukannya atas kehendakku sendiri, maka ada pahala bagiku. Tetapi hal itu merupakan tugas yang telah diamanatkan kepadaku, bukan atas kehendakku sendiri. Lalu, apakah pahalanya bagiku? Pahalanya yaitu, apabila dalam mengabarkan Injil, aku diberi kesempatan untuk memberitakannya tanpa upah, dan tidak mempergunakan apa yang menjadi hakku dalam pemberitaan Injil itu. Meskipun aku tidak menjadi hamba siapapun, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya aku dapat menjangkau lebih banyak orang. Bagi orang-orang dari Bani Israel, aku menjadi seperti orang Israel, supaya aku dapat menjangkau orang-orang Israel. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum itu, meskipun sesungguhnya aku sendiri tidak hidup di bawah hukum itu. Hal itu kulakukan supaya aku dapat menjangkau mereka yang hidup di bawah hukum itu. Bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
Meskipun tidak berarti bahwa aku bebas dari hukum yang ditetapkan Allah, karena aku berada di bawah hukum Almasih. Hal itu kulakukan supaya aku dapat menjangkau orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menjangkau mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya dengan segala daya upaya, aku dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Semua itu kulakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya bersama-sama dengan yang lain. Tidak tahukah kamu bahwa semua pelari dalam suatu perlombaan turut berlari, tetapi hanya satu orang yang akan memperoleh kemenangan? Karena itu, larilah sedemikian rupa supaya kamu dapat menjadi pemenangnya. Lagi pula, tiap-tiap orang yang turut bertanding dalam suatu perlombaan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka bermaksud untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Demikianlah halnya dengan aku. Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku tidak meninju sembarangan. Tetapi sebaliknya, aku melatih tubuhku dan mengendalikannya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku dinilai sebagai orang yang tidak layak. 1 Korintus pasal 10. Aku ingin mengingatkan kamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Allah menuntun nenek moyang kita dengan awan yang ada di atas mereka, dan semuanya melintasi laut. Dalam awan dan laut itu, semuanya telah dipermandikan menjadi pengikut Musa. Semuanya makan makanan rohani yang sama, dan minum minuman rohani yang sama, karena mereka meminumnya dari batu karang rohani yang selalu mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Almasih. Meskipun begitu, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari antara mereka. Itulah sebabnya Ia membiarkan mereka tewas di padang belantara. Semua itu merupakan contoh bagi kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka lakukan. Janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti beberapa orang dari antara mereka, sebagaimana tertulis, Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, lalu mereka menari untuk menyembah berhala. Janganlah kita berbuat cabul seperti dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga dalam satu hari saja 23.000 orang mati. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh ular. Janganlah kamu bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka binasa oleh malakul maut. Semua hal yang sudah terjadi atas nenek moyang kita itu merupakan suatu contoh, dan telah tertulis supaya menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Sebab itu orang yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah, jangan sampai ia jatuh. Kamu tidak akan terkena cobaan yang tak tertahankan oleh manusia. Allah yang setia tidak akan mengizinkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan menyediakan jalan keluar bagimu supaya kamu dapat menahannya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kukasihi, jauhkanlah dirimu dari penyembahan berhala. Aku berbicara seperti kepada orang-orang yang berhikmah. Pertimbangkanlah perkataanku. Bukankah dalam cawan berkah yang atasnya kita ucapkan kalimat berkah, kita sama-sama memperoleh bagian dalam darah Almasih? Demikian pula dengan roti yang kita pecah-pecahkan. Bukankah di dalamnya kita sama-sama memperoleh bagian dalam tubuh Almasih? Karena hanya ada satu roti, maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Perhatikanlah Bani Israel.
bukankah orang-orang yang memakan persembahan itu sama-sama memperoleh bagian dari tempat persembahan? Kalau begitu, apa yang sebenarnya ingin kukatakan kepadamu? Apakah yang dipersembahkan kepada berhala itu adalah sesuatu? Atau apakah berhala itu adalah sesuatu? Bukan. Maksudku ialah bahwa apa yang mereka persembahkan adalah persembahan bagi setan-setan dan bukan bagi Allah. Aku tidak mau kamu menjadi sekutu dari setan-setan itu. Kamu tidak boleh minum dari cawan Tuhan sekaligus dari cawan setan-setan. Kamu pun tidak boleh mendapatkan bagian dari jamuan Tuhan sekaligus dari jamuan setan-setan. Apakah kita hendak membangkitkan rasa cemburu dalam hati Tuhan? Lebih kuatkah kita daripada Tuhan? Segala sesuatu memang boleh kita lakukan, tetapi tidak semuanya berfaedah. Segala sesuatu memang boleh kita lakukan, tetapi tidak semuanya bersifat membangun. Jangan seorang pun mencari apa yang berfaedah bagi dirinya sendiri saja, melainkan apa yang berfaedah bagi orang lain juga. Segala sesuatu yang dijual di pasar boleh kamu makan tanpa perlu memeriksanya lebih dahulu atas dasar pertimbangan-pertimbangan hati nurani, karena Tuhanlah yang memiliki bumi dengan segala isinya. Jika seorang yang tidak beriman mengundang kamu dan kamu bersedia untuk pergi ke tempatnya, makanlah apa saja yang disajikan kepadamu tanpa perlu memeriksanya atas dasar pertimbangan-pertimbangan hati nurani. Tetapi jika ada seseorang yang berkata kepadamu, makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala, maka janganlah kamu memakannya, demi kepentingan orang yang mengatakannya dan demi pertimbangan-pertimbangan hati nurani. Maksudku ialah bukan demi pertimbangan-pertimbangan hati nuranimu, melainkan demi pertimbangan-pertimbangan hati nurani orang itu. Apa sebabnya kebebasanku harus ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan hati nurani orang lain? Jika aku memperoleh apa yang menjadi bagianku dengan rasa terima kasih, mengapa aku dipersalahkan? Padahal aku telah mengucap syukur atasnya. Apabila kamu makan, apabila kamu minum, atau apabila kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu membuat orang lain tersandung, baik orang Israel, orang Yunani, maupun jemaah Allah. Aku pun selalu berusaha menyenangkan semua orang dalam segala hal, dan tidak mencari apa yang berfaedah bagi diriku sendiri saja, melainkan apa yang berfaedah bagi orang banyak, supaya mereka dapat diselamatkan. 1 Korintus pasal 11. Jadi, turutilah teladanku, seperti aku pun menuruti teladan Almasih. Aku memuji kamu, sebab kamu tetap mengingat aku dalam segala hal, serta tetap berpegang pada semua ajaran yang kusampaikan kepadamu. Tetapi aku hendak memberitahukan kepadamu bahwa Almasih adalah kepala dari setiap laki-laki, laki-laki adalah kepala perempuan, dan Allah adalah kepala Almasih. Setiap laki-laki yang menudungi kepalanya pada waktu ia berdoa atau bernubuat, mempermalukan kepalanya. Sebaliknya, setiap perempuan yang tidak menudungi kepalanya pada waktu ia berdoa atau bernubuat, mempermalukan kepalanya. Karena dengan demikian, seolah-olah ia telah mencukur rambutnya. Jika seorang perempuan tidak bertudung, sebaiknya rambutnya digunting habis saja. Tetapi jika bagi seorang perempuan, rambut yang digunting habis merupakan sesuatu yang memalukan, maka hendaklah ia bertudung. Laki-laki tidak patut menudungi kepalanya, karena ia mencerminkan citra dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan mencerminkan kemuliaan laki-laki, karena laki-laki tidak berasal dari perempuan, melainkan perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Lagi pula, laki-laki diciptakan bukan karena perempuan, melainkan perempuanlah
yang diciptakan karena laki-laki. Oleh karena itu, dan karena para malaikat, perempuan wajib memakai satu tanda di atas kepalanya yang menunjukkan kewenangan. Namun, di dalam Tuhan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Karena seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Semuanya dari Allah juga asalnya. Pertimbangkanlah sendiri, pantaskah seorang perempuan berdoa kepada Allah dengan tidak bertudung? Bukankah alam sendiri mengajarkan kepadamu bahwa sesungguhnya memalukan bagi seorang laki-laki jika ia berambut panjang? Sebaliknya, jika seorang perempuan berambut panjang, maka hal itu merupakan suatu kemuliaan baginya, karena rambut yang panjang itu diberikan kepadanya sebagai penudung. Jika seseorang masih mau membantahnya, maka yang dapat kukatakan ialah bahwa pada kami tidak ada kebiasaan yang lain. Demikian pula pada semua jemaah Allah. Aku tidak memuji kamu dalam petunjuk-petunjuk yang berikut ini, karena apabila kamu berhimpun, hal itu tidak mendatangkan kebaikan bagimu, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kamu berhimpun dalam berjemaah, terjadi pengelompokan-pengelompokan di antara kamu. Mengenai hal ini, setidak-tidaknya aku percaya juga. Memang mau tidak mau, di antara kamu akan terbentuk beberapa kelompok, sehingga nyatalah orang-orang yang tahan uji di antara kamu. Lagi pula, ketika kamu berhimpun, kamu bukan berhimpun untuk makan dalam perjamuan Tuhan. Karena ketika waktu makan tiba, kamu saling mendahului untuk mengambil makanan bagi diri sendiri, sehingga ada sebagian yang kelaparan, sedangkan yang lainnya mabuk. Tidakkah kamu mempunyai rumah tempat kamu makan dan minum? Ataukah kamu memandang rendah jemaah Allah dan bermaksud mempermalukan mereka yang tidak punya apa-apa? Jadi, apa yang harus kukatakan kepadamu? Dapatkah aku memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak dapat memuji kamu. Apa yang telah kuterima dari Isa, junjungan kita yang ilahi, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Isa, junjungan kita yang ilahi, dihianati, ia mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu, serta bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku." Setelah selesai makan, ia pun mengambil cawan dan bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Lakukanlah ini untuk mengingat aku setiap kali kamu meminumnya. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu sedang memberitakan kematian junjungan kita yang ilahi sampai kedatangannya. Siapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia bersalah terhadap tubuh dan darah junjungan kita yang ilahi. Sebab itu, tiap-tiap orang harus memeriksa diri sendiri. Setelah itu, barulah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena orang yang makan dan minum tanpa menganggap tubuh sebagai sesuatu yang penting, maka hukuman atas dirinya jugalah yang dimakan dan diminumnya itu. Itulah sebabnya, mengapa banyak di antara kamu yang menjadi lemah dan sakit, bahkan beberapa orang meninggal. Tetapi jika kita memeriksa diri kita sendiri, maka kita tidak akan dihukum. Seandainya Tuhan sampai menghukum kita juga, maka kita dihajarnya dengan maksud supaya jangan kita terkena hukuman bersama-sama dengan dunia ini. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, apabila kamu berhimpun untuk makan dalam perjamuan, hendaklah kamu saling menanti. Jika seorang merasa lapar, sebaiknya ia makan dahulu di rumahnya, supaya perhimpunanmu itu tidak mendatangkan hukuman atas kamu.
sedangkan hal-hal lainnya akan kuatur kemudian apabila aku datang. 1 Korintus pasal 12. Sekarang, hai saudara-saudaraku, aku hendak memberitahukan kepadamu mengenai karunia-karunia rohani. Kamu sendiri tahu bahwa pada waktu kamu belum menjadi bagian dari umat Allah, kamu dipimpin untuk mengikuti berhala-berhala yang bisu sehingga kamu tersesat. Sebab itu aku hendak memberitahukan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara di bawah pimpinan Ruh Allah akan berkata, "Terkutuklah Isa." Demikian pula, tidak ada seorang pun yang dapat berkata, "Isa adalah junjunganku yang ilahi," selain oleh pimpinan Ruh Allah. Memang ada berbagai jenis karunia, tetapi semuanya berasal dari satu Ruh. Ada berbagai jenis pengabdian, tetapi satu Tuhan. Demikian pula, ada berbagai jenis pekerjaan yang dikerjakan di dalam semua orang dengan ajaib. Tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya itu. Namun kepada masing-masing orang, Ruh mempercayakan sesuatu yang khusus untuk mendatangkan kebaikan bersama. Kepada yang seorang, Ruh itu mempercayakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmah, dan kepada yang lain, Ruh yang sama mempercayakan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Ruh yang sama pula mempercayakan kekuatan iman, sedangkan kepada yang lainnya lagi, Ruh yang satu itu menganugerahkan berbagai karunia untuk menyembuhkan orang. Kepada yang seorang, karunia untuk mengadakan berbagai mukjizat. Kepada yang lain, karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lainnya lagi, karunia untuk membedakan ruh-ruh. Ada pula orang yang diberi karunia untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa karunia Ruh itu sendiri. Dan orang yang lain lagi diberi karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa tersebut. Akan tetapi, semua itu dikerjakan oleh Ruh yang satu itu juga, dibagi-bagikan kepada masing-masing orang sesuai dengan kehendaknya. Karena sama seperti tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota, dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Al-Masih. Dalam satu Ruh, kita semua sudah dipermandikan ke dalam satu tubuh, baik orang Israel maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan kita semua telah diberi minum dari Ruh yang satu itu. Tubuh bukan hanya terdiri dari satu anggota, melainkan banyak anggota. Jika kaki berkata, "Aku bukan tangan, sebab itu aku bukan bagian dari tubuh," tidak berarti bahwa kaki bukan termasuk bagian dari tubuh. Jika telinga berkata, "Aku bukan mata, sebab itu aku bukan bagian dari tubuh," tidak berarti bahwa telinga bukan termasuk bagian dari tubuh. Jika semua anggota tubuh adalah mata, di manakah pendengaran? Jika semua anggota tubuh adalah pendengaran, di manakah penciuman? Tetapi masing-masing anggota telah ditempatkan Allah pada tubuh, sesuai dengan yang dikehendakinya. Jika semuanya menjadi satu anggota yang sama, di manakah tubuh? Jadi, anggota tubuh memang banyak, tetapi tubuh hanya satu. Itulah sebabnya mata tidak boleh berkata kepada tangan, "Engkau tidak berguna bagiku," atau kepala berkata kepada kaki, "Engkau tidak berguna bagiku." Justru anggota-anggota tubuh kita yang terlihat lemah sangat kita butuhkan. Demikian pula, anggota-anggota tubuh yang menurut kita kurang berharga justru harus lebih kita hargai. Bahkan, anggota-anggota tubuh kita yang kurang indah harus lebih kita perindah. Karena anggota-anggota tubuh kita yang indah tidak memerlukan perhatian khusus. Allah memang sudah mengatur tubuh itu sedemikian, sehingga anggota-anggota tubuh yang kurang berharga lebih dihargai. Maksudnya,
supaya jangan terjadi perpecahan pada tubuh, melainkan supaya semua anggota tubuh itu saling memperhatikan. Jika salah satu dari anggota tubuh merasa susah, maka semua anggota tubuh itu akan sama-sama merasa susah. Jika salah satu dari anggota tubuh dimuliakan, maka semua anggota tubuh itu akan sama-sama bergembira. Kamu semua adalah tubuh Almasih, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Orang-orang dalam jemaah ditempatkan oleh Allah, pertama sebagai rasul-rasul, kedua sebagai nabi-nabi, ketiga sebagai guru-guru. Selanjutnya adalah mereka yang dipercaya untuk mengadakan berbagai mukjizat. Lalu mereka yang memperoleh karunia-karunia untuk menyembuhkan penyakit, untuk memberikan pertolongan, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa karunia Ruh. Apakah semua menjadi rasul? Apakah semua menjadi nabi? Apakah semua menjadi guru? Apakah semua mengadakan mukjizat? Apakah semua memperoleh karunia untuk menyembuhkan? Apakah semua dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa karunia Ruh? Apakah semua memperoleh karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa itu? Jadi, berusahalah sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih besar. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. 1 Korintus pasal 13. Seandainya aku dapat berbicara dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku menjadi seperti gong tembaga yang berbunyi atau genta yang gemerincing. Seandainya aku memiliki karunia untuk bernubuat, dan aku tahu semua rahasia serta semua pengetahuan, bahkan seandainya aku memiliki iman sepenuhnya sehingga aku dapat memindahkan gunung-gunung, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku tidak ada arti sama sekali. Demikian pula, seandainya aku menyedekahkan segala sesuatu yang ada padaku untuk memberi makan orang yang lapar, atau menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku tidak berfaedah sama sekali. Kasih itu panjang sabar dan penyayang. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan apa yang tidak sewajarnya dan tidak mencari kepentingan sendiri. Ia tidak lekas marah dan tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukaria atas kejahatan, tetapi bersukaria atas kebenaran. Kasih tahan menderita dalam segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu, dan bertekun dalam segala sesuatu. Kasih tidak akan lenyap. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan pengetahuan pun akan berakhir, karena pengetahuan dan nubuat kita tidaklah sempurna. Tetapi apabila yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan berlalu. Pada masa kanak-kanakku, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, dan aku pun berpandangan seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, maka segala sifat kanak-kanak itu pun kutinggalkan. Memang, sekarang kita hanya melihat sesuatu yang kabur melalui cermin, tetapi pada saatnya nanti, kita akan melihat dengan jelas seperti bertatapan muka. Itulah sebabnya, sekarang aku hanya mengetahui sebagian, tetapi saatnya nanti, aku akan mengetahui sepenuhnya seperti aku dikenal. Jadi, ketiga hal inilah yang tetap tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi dari ketiga hal itu, yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus pasal 14. Kejarlah kasih dan usahakanlah sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia rohani, terlebih lagi karunia untuk bernubuat. Karena orang yang berbicara dalam bahasa karunia Ruh
bukan berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa itu, sebab ia mengatakan hal-hal yang rahasia dengan ruhnya. Akan tetapi, orang yang bernubuat berbicara kepada manusia dengan kata-kata yang membangun, dengan nasihat, dan dengan kata-kata penghiburan. Orang yang berbicara dalam bahasa karunia ruh membangun dirinya sendiri, sedangkan orang yang bernubuat membangun jemaah. Aku suka jika kamu semua berbicara dalam bahasa-bahasa karunia ruh, tetapi aku lebih suka jika kamu bernubuat. Karena orang yang bernubuat lebih berfaedah daripada orang yang berbicara dalam bahasa-bahasa tersebut, kecuali jika ia sekaligus menafsirkannya sehingga jemaah dapat dibangun. Hai saudara-saudaraku, akankah berfaedah bagimu jika aku datang dan berbicara kepadamu dalam bahasa-bahasa karunia ruh? Bukankah akan lebih berfaedah jika aku berbicara dengan bahasa yang kamu mengerti, baik dalam menyampaikan wahyu, pengetahuan, nubuat, ataupun pengajaran? Sama halnya dengan benda-benda tak bernyawa yang dapat mengeluarkan bunyi-bunyian seperti suling atau kecapi. Jika suling atau kecapi itu tidak mengeluarkan bunyi yang jelas, bagaimana mungkin orang dapat mengetahui nyanyian apa yang sedang dilakukan melalui benda-benda itu? Jika nafiri menghasilkan bunyi yang tidak menentu, siapa yang akan mempersiapkan diri untuk berperang? Demikian juga jika kamu tidak berkata-kata dengan bahasa yang jelas, bagaimana orang dapat mengetahui apa yang kamu katakan? Dengan demikian, kamu seolah-olah sedang berbicara kepada angin. Entah ada berapa banyak bahasa di dunia ini, tetapi tidak ada satu pun dari bahasa-bahasa itu yang tak bermakna. Namun, jika aku tidak mengetahui arti dari suatu bahasa, maka bagi orang yang memakai bahasa itu, aku menjadi orang asing. Dan bagiku pun, orang yang memakai bahasa itu menjadi orang asing. Demikian pula kamu. Memang kamu sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh karunia-karunia rohani, tetapi berusahalah untuk memperoleh yang terutama, yaitu yang dapat membangun jemaah. Sebab itu, orang yang berbicara dalam bahasa karunia ruh harus berdoa supaya ia pun dapat menafsirkannya. Karena jika aku berdoa dalam bahasa karunia ruh, maka hanya ruhku yang berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan buah. Untuk itu, apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan ruhku, dan aku akan berdoa dengan akalku juga. Aku akan menyanyi dengan ruhku, dan aku akan menyanyi dengan akalku juga. Jika engkau hanya mengucap syukur dengan ruhmu, bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti akan mengatakan amin atas ucapan syukurmu? Mereka tidak tahu apa yang kau katakan. Jadi, sekalipun ucapan syukurmu itu baik, orang lain tidak dapat dibangun. Aku mengucap syukur kepada Allah karena aku dapat berbicara dalam bahasa-bahasa karunia ruh lebih daripada kamu semua. Tetapi di dalam pertemuan jemaah, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang berasal dari akalku daripada 10.000 kata dengan suatu bahasa yang tidak dikenal oleh jemaah, supaya aku dapat mengajar orang lain. Hai saudara-saudaraku, janganlah seperti kanak-kanak dalam hal pemahamanmu. Memang dalam hal kejahatan, kamu wajib menjadi kanak-kanak, tetapi dalam hal pemahamanmu, jadilah dewasa. Dalam hukum Taurat tertulis, melalui orang-orang yang berbahasa lain dan melalui mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Meskipun demikian, mereka tidak mendengarkan aku, firman Tuhan. Dengan demikian, berbicara dalam bahasa-bahasa karunia ruh adalah tanda, bukan bagi mereka yang percaya, melainkan bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi nubuat adalah tanda, bukan bagi mereka yang tidak percaya,
melainkan bagi mereka yang percaya. Sebab itu, jika segenap jemaah berhimpun dan semuanya berbicara dalam bahasa-bahasa karunia ruh, lalu masuk orang-orang luar atau orang-orang yang tidak percaya, bukankah mereka akan mengira bahwa kamu semua gila? Tetapi jika semuanya bernubuat, lalu masuk orang yang tidak percaya atau orang luar, ia akan disadarkan oleh semua yang didengarnya, serta diselidiki oleh semua yang didengarnya. Dengan begitu, segala rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah serta mengakui, sesungguhnya Allah menyertai kamu. Jadi bagaimana, hai saudara-saudaraku? Apabila kamu berhimpun, hendaklah kamu masing-masing menyampaikan sesuatu, yaitu zabur, pengajaran, wahyu, pesan dalam bahasa karunia ruh, atau penafsirannya. Tetapi semua itu harus kamu pergunakan untuk membangun. Jika ada orang yang berbicara dalam bahasa karunia ruh, sebaiknya 2 orang saja, atau sebanyak-banyaknya 3 orang, satu demi satu. Harus ada juga orang yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka diam dalam pertemuan jemaah itu. Mereka hanya boleh berbicara bagi diri mereka sendiri dan kepada Allah. Bagi mereka yang memperoleh karunia sebagai nabi, hendaklah 2 atau 3 orang saja yang bernubuat, dan yang lain menimbangnya. Tetapi jika ternyata ada sesuatu yang diwahyukan Allah melalui orang lain yang juga hadir di situ, maka orang yang pertama itu harus berhenti berbicara. Memang kamu semua boleh bernubuat, satu demi satu, supaya semuanya dapat belajar dan memperoleh kekuatan. Karunia untuk bernubuat tunduk di bawah pengendalian nabi yang memiliki karunia itu, karena Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan kesejahteraan. Seperti halnya dalam semua jemaah orang saleh, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam setiap pertemuan jemaah. Mereka tidak diperbolehkan berbicara. Sebaliknya, mereka harus menuruti perintah seperti tertulis dalam hukum Taurat. Jika mereka ingin belajar sesuatu, hendaklah mereka menanyakannya kepada suami mereka sendiri di rumah. Memang memalukan jika seorang perempuan berbicara dalam pertemuan jemaah. Apakah firman Allah datang dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu disampaikan? Jika seseorang menyangka bahwa dirinya adalah orang yang memperoleh karunia untuk bernubuat atau karunia rohani lainnya, ia harus mengetahui bahwa apa yang kutuliskan kepadamu ini adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ada orang yang tidak mau tahu, abaikanlah dia. Jadi, hai saudara-saudaraku, berusahalah untuk dapat menyampaikan nubuat, dan jangan melarang mereka yang berbicara dalam bahasa-bahasa karunia roh. Tetapi semuanya harus berlangsung dengan sopan dan tertib. 1 Korintus pasal 15. Sekarang aku memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudaraku, mengenai Injil yang kukabarkan kepadamu. Kamu telah menerima Injil itu dan tetap tinggal di dalamnya. Melalui Injil itu, kamu memperoleh keselamatan, jika kamu tetap berpegang pada firman yang kukabarkan kepadamu, kecuali jika imanmu telah menjadi sia-sia. Karena hal-hal yang terutama sudah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Al-Masih telah mati karena dosa kita seperti telah tertulis dalam kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga seperti telah tertulis dalam kitab suci. Ia telah memperlihatkan dirinya kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 pengikut lainnya. Setelah itu, ia memperlihatkan dirinya kepada saudara-saudara kita, lebih dari 500 orang sekaligus. Banyak dari antara mereka yang masih hidup sampai sekarang, tetapi ada juga yang telah meninggal. Selanjutnya,
Ia memperlihatkan dirinya kepada Yakub, kemudian kepada rasul-rasulnya. Ia pun memperlihatkan dirinya kepadaku, yaitu orang yang paling akhir dari semuanya, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Aku adalah yang terkecil di antara rasul-rasul itu. Aku tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaah Allah. Tetapi karena anugerah Allah, aku menjadi seperti yang sekarang ini ada, dan anugerahnya yang dikaruniakan kepadaku tidaklah sia-sia, karena aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sesungguhnya bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Baik melalui aku ataupun mereka, demikianlah Injil yang kami kabarkan, dan demikianlah kamu telah menjadi percaya. Jika kami mengabarkan kepadamu tentang Al-Masih yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin beberapa orang di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Al-Masih pun tidak dibangkitkan. Jika Al-Masih tidak dibangkitkan, sia-sialah pekabaran kami dan sia-sialah imanmu. Selain itu, kami pun didapati sebagai saksi dusta Allah, karena kami menyampaikan kesaksian mengenai Allah, bahwa Allah telah membangkitkan Al-Masih, padahal Ia tidak membangkitkannya. Seandainya hal itu memang benar, yaitu bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jika memang benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Al-Masih pun tidak dibangkitkan. Jadi, jika Al-Masih tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih tinggal di dalam dosa-dosamu. Dengan demikian, semua orang yang mati dalam Al-Masih pun tetap tinggal di dalam kebinasaan. Jika hanya dalam hidup ini saja kita menaruh harap kepada Al-Masih, maka kita adalah orang-orang yang paling patut dikasihani dari antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya, Al-Masih memang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ia menjadi yang sulung dari antara mereka yang telah mati. Melalui satu orang, maut terjadi, dan melalui satu orang jugalah kebangkitan orang-orang mati terjadi. Sebab, sebagaimana di dalam Adam semua orang mati, begitu juga di dalam Al-Masih semua orang akan dihidupkan. Tetapi masing-masing menurut urutannya. Al-Masih sebagai yang sulung, kemudian mereka yang telah menjadi milik Al-Masih pada saat kedatangannya nanti. Kemudian setelah Al-Masih melenyapkan semua pemerintahan, semua wewenang, dan semua kekuatan, barulah akan terjadi kesudahannya, yaitu pada waktu Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Sang Bapa. Karena Al-Masih harus memerintah sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuh Al-Masih di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dilenyapkannya yaitu maut. Karena segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Allah di bawah kakinya. tetapi walaupun disebutkan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Al-Masih, jelas bahwa Allah yang telah menaklukkan semuanya itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi, apabila segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Al-Masih, maka Ia, yaitu Sang Anak yang datang daripadanya, akan menaklukkan dirinya juga kepada Allah, yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah menjadi segala-galanya dalam semua hal. Jika tidak demikian, apa jadinya dengan orang yang dipermandikan untuk kepentingan orang-orang mati? Jika orang-orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka dipermandikan untuk orang-orang itu? Begitu juga kami. Mengapa setiap waktu kami mau diperhadapkan pada bahaya? Setiap hari aku dihadapkan pada kematian. Hal itu kuakui, hai saudara-saudaraku, demi kemegahanku atas kamu yang kumiliki di dalam Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Jika berdasar pada pertimbangan manusia, apa faedahnya bagiku bertarung seperti dengan binatang buas di Efesus? Selain itu, jika orang mati tidak dibangkitkan,
marilah kita makan dan minum, karena besok kita akan mati. Jangan sesat. Rusaknya kebiasaan yang baik disebabkan oleh pergaulan yang buruk. Sadarlah sepenuhnya dan jangan berbuat dosa lagi. Karena di antara kamu ada beberapa orang yang tidak mengenal Allah. Aku berkata demikian supaya timbul rasa malu dalam dirimu. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana caranya orang mati dibangkitkan? Lagi pula, dengan tubuh seperti apakah ia akan hidup? Hai orang bodoh, apa yang kau tabur tidak akan tumbuh jika tidak mati terlebih dahulu. Lagi pula, yang kau taburkan bukanlah seluruh tubuh tanaman, melainkan bijinya saja. Misalnya, biji gandum atau biji-bijian lainnya. Tetapi kemudian, Allah memberikan kepada biji itu suatu tubuh, sesuai dengan yang dikehendakinya. Masing-masing biji memiliki tubuhnya sendiri-sendiri. Segala yang bernyawa pun tidak semuanya serupa. Rupa manusia berlainan dengan rupa binatang, dan rupa burung-burung pun berlainan dengan rupa ikan-ikan. Ada benda-benda di langit, dan ada pula benda-benda di bumi. Kemuliaan benda-benda di langit lain dengan kemuliaan benda-benda di bumi. Kemuliaan matahari berlainan dengan kemuliaan bulan, juga berlainan dengan kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang-bintang pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu jugalah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditabur dalam tubuh yang alamiah, dibangkitkan dalam tubuh yang rohaniah. Jika ada tubuh yang alamiah, maka ada juga tubuh yang rohaniah. Tertulis pula dalam kitab suci, Adam, manusia yang pertama itu, menjadi makhluk yang hidup. Sedangkan Adam yang terakhir menjadi ruh yang menghidupkan. Lagi pula, yang pertama bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Dan yang kemudian barulah yang rohaniah. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah bumi, tetapi manusia yang kedua berasal dari surga. Sama seperti manusia yang berasal dari debu tanah itu, demikianlah semua orang yang berasal dari debu tanah. Sebaliknya, sama seperti manusia yang berasal dari surga itu, demikianlah semua orang yang berasal dari surga. Seperti halnya kita telah memakai rupa manusia yang berasal dari debu tanah, maka kita pun akan memakai rupa manusia yang dari surga. Hai saudara-saudaraku, inilah yang ingin kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak akan memperoleh tempat dalam kerajaan Allah, dan apa yang dapat binasa tidak akan memperoleh tempat dalam ketidakbinasaan. Ingatlah, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah seketika, dalam sekejap mata, yaitu ketika terdengar bunyi nafiri yang terakhir. Ketika bunyi nafiri terdengar, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Lalu, kita yang masih hidup akan diubah. Karena apa yang akan binasa ini wajib mengenakan apa yang tidak dapat binasa, dan apa yang akan mati ini wajib mengenakan apa yang tidak dapat mati. Jika apa yang dapat binasa ini sudah mengenakan apa yang tidak dapat binasa, dan apa yang akan mati ini sudah mengenakan apa yang tidak dapat mati, barulah akan terbukti kebenaran firman yang telah tertulis ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sedangkan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi.
Sebab itu, hai saudara-saudara yang kukasihi, tetaplah teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu pun tahu bahwa di dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus pasal 16. Sekarang mengenai pengumpulan bantuan bagi orang-orang saleh. Hendaklah hal itu kamu lakukan seperti yang kutentukan atas semua jemaah di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing menyisihkan uang semampunya dan menyimpannya di rumah. Maksudnya ialah supaya pengumpulannya jangan baru dilakukan setelah aku datang. Nanti setelah aku sampai, aku akan menyuruh siapa-siapa saja yang kamu anggap layak untuk membawa pemberianmu itu beserta surat ke Yerusalem. Jika aku harus pergi juga, maka mereka akan pergi bersama-sama denganku. Aku akan datang ke tempatmu setelah dari Makedonia, karena aku hendak mengelilingi Makedonia lebih dahulu. Barangkali aku akan tinggal untuk beberapa waktu lamanya bersamamu, bahkan mungkin selama musim dingin, sehingga kamu dapat membantu aku untuk melanjutkan perjalananku. Karena kali ini aku tidak mau hanya singgah, tetapi aku berharap untuk tinggal beberapa waktu lamanya denganmu jika diizinkan oleh Tuhan. Tetapi aku masih akan tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta, karena pintu pengabdian terbuka lebar meskipun banyak juga orang yang melawan. Jika Timotius datang ke tempatmu, ingatlah baik-baik. Jangan sampai ia merasa takut tinggal di antara kamu, karena ia pun mengabdi kepada Tuhan, sama seperti aku. Jangan seorang pun menganggap remeh dirinya, tetapi bantulah dia, agar ia dapat melanjutkan perjalanannya dengan sejahtera, dan agar ia pun dapat datang menemui aku, karena aku dan beberapa saudara lainnya menantikan dia. Sedangkan mengenai saudara kita Apolos, aku sudah memintanya dengan sangat supaya ia dan saudara-saudara lainnya datang ke tempatmu. Meskipun begitu, ia belum mau datang dalam waktu dekat ini. Tetapi kalau ada kesempatan, ia akan datang juga. Berjaga-jagalah dan tetaplah berdiri di dalam iman. Bertindaklah dengan berani dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala sesuatunya di dalam kasih. Hai saudara-saudaraku, ada satu permintaanku kepadamu. Kamu tahu bahwa Stefanas sekeluarga merupakan buah pertama dari pengabdianku di Akaya. Dan mereka pun sudah mengambil keputusan untuk menjadi abdi orang-orang saleh. Aku meminta supaya kamu tunduk kepada orang-orang yang demikian, dan juga kepada setiap orang yang turut bekerja serta berjerih lelah dengan mereka. Aku gembira sebab Stefanas, Fortunatus, dan Akaikus sudah datang, karena apa yang menjadi kekuranganmu telah mereka cukupkan. Mereka menyenangkan hatiku juga hatimu. Sebab itu, kamu harus menghargai orang-orang yang demikian. Jemaah-jemaah di Asia mengirimkan salam kepadamu. Aquila dan Priscilla, demikian pula jemaah yang ada di rumah mereka, mengirimkan salam hangat kepadamu di dalam Tuhan. Semua saudara seiman pun mengirimkan salam kepadamu. Bersalam-salamanlah dengan ciuman suci. Aku, Paul, juga menyampaikan salam yang kutulis dengan tanganku sendiri. Jika ada orang yang tidak mengasihi junjungan kita yang ilahi, terkutuklah ia. Tuhan akan datang segera. Anugerah Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, menyertai kamu semua. Kasihku menyertai kamu semua dalam Isa Almasih. Amin.